to FHB Talk Podcast, The Art of Talk. Kembali lagi bersama saya, Chris Febi Argenti, sebagai host pada episode podcast kali ini. Oke teman-teman, untuk topik kali ini adalah topik yang sangat menarik, dan kita juga punya guest yang menarik juga. Kita akan berbicara mengenai olahraga. Di sini teman-teman banyak yang suka olahraga atau tidak? Nah, kita langsung aja sambut guest kita pada hari ini. Silakan. Halo. Mas, boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan, nama saya Satria Bagus Laksana, sering dipanggil Satria. Oke, halo Mas Satria. Halo. Disapa teman-teman. Oke, Mas Satria. Mas Satria ini dari prodi apa ya Mas? Dari prodi Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Mas Satria boleh dong diceritain kemarin habis menang lomba apa? Kemarin alhamdulillah saya habis menang juara 1 di kejuaraan GTS Gemilang DKI Squash Open di Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Keren banget loh. Menurut Mas Satria sendiri, squash ini itu apakah sudah populer di kalangan anak muda Indonesia? Menurut saya belum terlalu populer. Oke. Tapi kami sebagai yang pelaku pecinta squash, Pengurus ya? bukan pengurus, kayak yang pelaku squash di Indonesia tuh pengen mengembangkan Indonesia lebih olahraga squash ini jadi lebih besar lagi. Biar dikenal ya squash di kalangan semua masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia. Baik, oke. Selama kuliah ini, apakah ada kendala? Karena kan ini Mas Satria kan kuliah juga, jadi atlet juga. Ya, gimana nih? Kalau buat saya sih, saya kan kemarin transfer dari Unpad baru 1 semester kemarin kuliah di Unisba. Kalau dari saya pribadi, awalnya agak bingung dari segi sistemnya, kayak sistem e-learningnya. Tapi lama-kelamaan kan udah terbiasa, terus sering kontakan sama Pak Arika juga selaku kaprodinya, sama dosen wali saya. Nah itu dikasih tahu gini-gini, terus ya lebih better lah dari kampus-kampus lain Unisba. Sangat dibantu gitu ya? Sangat membantu saya jadi atlet. Berarti selama jadi atlet bisa juga ikut perkuliahan ini, karena memang Unisbank ini kuliah kampus yang mensupport mahasiswa-mahasiswi yang punya keahlian dalam bidang olahraga kayak atlet gitu. Mas Satria, ada nih satu pertanyaan. Mas Satria ini jadi atlet itu sejak kapan? Untuk menggeluti ya cabang olahraga ini, ataupun dari awalnya tuh? Dari awalnya dulu gimana bisa tertarik, gimana bisa terjun ke dunia atlet begitu? Awalnya saya ikut squash tuh di mungkin umur 10 ya, 10 umur atau 10. 11. Pokoknya di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Sebelum squash ini ada gak suka olahraga apa gitu? Oh, kalau suka olahraga, saya suka semua olahraga. Cuman kalau buat mengikuti di kayak Indo olahraga gitu baru ini. Oke. Kalau suka olahraga, saya memang suka gerak orangnya. Oke, sporty banget. Oke. Terus berarti terjun ke squash ini umur 11 ya? Mungkin ya, kemungkinan 11. 10-11, kelas 6. Kelas 6 Terus SD. gimana Mas, diceritain awal mulanya kok bisa? Awal mulanya ya dulu sering kayak olahraga, apa aja olahraga di kampung, kayak teman-teman, pokoknya sama teman-teman lah kampung. Diikuti gitu ya? Diikuti lah, Pak, ayo ikut olahraga ini, ikut gitu. Terus waktu di satu hari itu
saya lagi apa namanya sepak bola di belakang rumah, kan belakang rumah saya lapangan juga, lapangan sepak bola. Terus disamperin sama kebetulan sama paman atau om saya. Kebetulan dia juga apa namanya pelatih squash di Jawa Tengah. Wah, Nah itu squash. diajakin mau udah ikut squash gitu. Terus awalnya iseng-iseng juga sih, nggak tahu juga olahraga squash itu apa. Itu apa? Taunya kan dulu kan sepak bola, badminton inilah pokoknya yang terkenal. Iya, benar. Nah itu ikutlah squash, oh ternyata gini ya. Itu jalan latihan rutin, terus dijanjiin besok ada kejuaraan nih, ada kejuaraan. Kalau kamu mau, aku bisa om tuh bilang bisa jadiin kamu juara 1 pada waktu itu di kelompok umur 13 kalau nggak salah. Oh, Kelompok 3 umur tahun 13, setelahnya. ya. Enggak, ya 3 tahun sebelahnya. 3 tahun sebelahnya. Jadi 3 tahun itu latihan. Iya, Baru ada kejuaraan ikut. 13 atau 11 ya? 13 ya. 13. Bener Cuman ya? itu waktu itu umurku masih 11. Cuman saya ikutnya di 13 karena kelompok umur paling rendah tuh di 9 sama habis 9 tuh langsung 13. Jadi nggak ada di kelompok umur 11. Jadi kan harus mau nggak mau kan naik ke 13. Nah itu dijanjiin kalau mau aku bisa jadiin kamu juara di ini. Ya itu udah aku ayo coba latihan dulu. Terus itu bawa kejuaraan juara 1, alhamdulillah. Wah, pertama kali kejuaraan. Keren banget. Yang tadinya nggak pernah ikut apa-apa pokoknya. Keren banget. Berarti itu setelah itu umur 11. Yeah. Terus ikut kejuaraan itu di umur 13. Iya. Terus Ikutnya di kelompok umur 13, cuman masih kelas umurnya 11. masih 11. Umurnya masih 11. Berarti itu latihan berapa bulan? Itu kalau nggak salah belum ada setahun. Waktu itu kalau nggak 8, kalau nggak 8 9 kalau nggak salah. Keren banget tuh. Waktu itu squash udah terkenal apa belum itu? Waktu itu sebenarnya sih dari 2000 berapa ya? 2002 tuh udah ada di kayak masuk ke cabang olahraga PON. Cuman orang tuh belum banyak yang tahu gitu loh. Yang hanya beberapa orang yang tahu. Oh, ini olahraga squash. Jadi belum merakyat gitu loh, Mbak. Oke. Gitu. Jadi ya itu aku juga belum tahu. Kalau populer bisa jawab populer apa enggaknya, menurutku sih belum, karena aku sendiri pun sebagai pelaku waktu itu belum tahu olahraga squash itu kayak gimana. Kalau sekarang? Kalau sekarang mungkin ya udah mulai di ini. Soalnya kan kita juga mungkin dari seniorku di Indonesia tuh adalah prestasi di SEA Games gitu. Jadi kan mungkin udah keangkat sama namanya mereka. Bener. Sudah masuk SEA Games. Iya. Keren banget. Dan kemarin Asian Games juga ini kok ada kok Indonesia caburnya. Aku main kemarin di Asian Games. Wah, gimana itu Mas? Ceritain. Boleh nih, ini keren itu banget. Pertama kali juga sih. Di mana? Di waktu Jakarta Palembang kemarin di Jakarta. Itu kemarin juga alhamdulillah ikutlah masuklah dalam tim Indonesianya. Ya itu seneng banget bisa masuk sini, nggak bisa maksudnya nggak bisa diungkapin pokoknya seneng banget ya, gitu seneng aja gitu. kok aku bisa gitu kayak sampai heran gitu kok aku bisa bela Indonesia sampai sini gitu, meskipun hasilnya buruk lah, hitungannya itu buruk, nggak dapet apa-apa, cuman kan itu bela Indonesia gitu. Iya benar. Itu satu tim ada berapa? Waktu SEA Games itu. Waktu SEA Games apa Asian Games? Kalau SEA Games kemarin 2019 itu 5 putra 4 putri buat atlet. Terus kalau Asian Games kemarin 4 putra 4 putri. Oke. Lumayan ya Mas? Ya. Keren banget. Terus kalau dari Mas sendiri squash itu susahnya apa, atau kelebihan kekurangan dari cabang squash itu sendiri? Susahnya apa ya, kalau dijelasin susahnya tuh ya nggak segampang yang orang lihat lah. Orang lihat di YouTube kan tinggal mantulin gini. Cuman kan itu kan keadaannya di dalam tuh, bola itu kalau semakin kita dipukul terus
bolanya kan bahannya dari karet, Yeah. dari karet segede bola pingpong lah, cuman bahannya dari karet. Nah itu semakin kita pukul terus, bola itu semakin panas dan pantulan bola panas kan semakin tinggi. Nah itu di situ yang kadang orang tuh nggak tahu ya. lihatnya oh gitu doang gampang, cuman kan kalau di dalamnya ini terus ya fisik sih terutama kalau di squash. Biasanya latihan apa untuk pemanasan? Latihan fisiknya maksudnya? Fisiknya ya paling lari, lari sih. Lari ya. Lari. Lebih banyak di sprint kalau menurutku. Sprint ya 100, 200, 400 meter. Jadi nggak lari yang panjang harus 5 kilo gitu. Langsung 5 kilo kita muter nggak terlalu ini sih menurutku. Lari sprint ya. Menurut Mas Satria ini suka duka jadi atlet squash itu apa aja? Kan juga Mas Satria juga pelajar juga kan, kebetulan. Ya, kalau suka dukanya hampir sama sih sama kayak atlet-atlet yang lain yang masih pelajar atau masih mahasiswa lah. Ya, kalau sukanya mungkin kita tuh bisa, yang pertama dari saya sendiri lebih bisa membantu orang tua, karena kan kalau atlet kan dapat dapat sedikit penghasilan dari atlet. Nah itu bisa buat bantu orang tua kalau ada biaya kuliah atau apa gitu ya, itu sukanya. Terus ya yang kedua itu kalau kita bisa menang, menang pasti. Itu kita punya kebanggaan sendiri. Punya prestasi. Punya prestasi sendiri, punya kebanggaan lah dari diri sendiri dan mungkin dibanggain sama orang tua. Apalagi kalau kita bisa membela nama Indonesia dan itu bisa berprestasi di situ, mungkin bisa dibanggain sama semua orang di Indonesia. Nah, kalau dukanya ya mungkin tenaga capeknya tuh lebih capek dari orang biasa lah, karena kan kita harus, kalau atlet tuh latihan pagi sore, mungkin ada juga yang pagi siang sore 3 kali itu, dan kita harus bisa ngatur waktu. Di samping kita latihan, kita juga ada pelajar kan, harus sekolah, harus belajar, itu harus ngerjain tugasnya. Di situ sih paling dukanya yang jadi atlet. Di force ya? Ya, terlalu terforsir lah ya. Kalau ada tips gak buat dari Mas Satria sendiri nih untuk buat teman-teman yang punya nih pengen jadi atlet, misal ya jadi atlet tapi juga sedang menempuh pendidikan gitu, bagaimana memanage waktunya, atau ada tips-tips tersendiri dari Mas Satria? Kalau saya tips sebagai atlet dan juga pelajar, yang sebagai atlet sekaligus kita jadi pelajar, satu sih komunikasi sama atur jadwal aja. Itu sih sebenarnya ya, kalau kita bisa komunikasi tuh maksudnya komunikasi dengan orang tua satu, yang kedua tuh sama mungkin dosen wali, atau kalau mahasiswa dosen wali atau wali kelas kalau sebagai pelajar. Nah itu sih komunikasi di situ. Mungkin kan orang-orang dosen wali atau wali kelas itu bisa membantu kita, mengasih saran, mengasih masukan yang baiknya kayak gimana. Harus open juga ya, harus open, harus banyak komunikasi lah intinya. Terus yang kedua tadi harus bisa manage waktu. Pasti sih. Manage waktu. Nah itu gimana caranya? Kan itu latihan pagi siang sore atau pagi sore. Terus kalau saya itu sih udah capek ya kan, nanti belajar lagi, gimana itu caranya? Nah kalau saya itu juga masih belajar ya, saya ya, manage waktu itu ya. Yang penting nggak kalau buat saya nggak ngerugiin kedua-duanya. Terus sama tahu prioritas. Prioritas yang bener. Bisa mana ini yang bisa, maksudnya masa depan kita masa depan kita tuh kan kelihatan antara kita baik di sekolah atau baik di atlet. Nah itu kita harus tahu prioritasnya dulu ya. Kalau kita baik di atlet ya kita lebih prioritasin ke atlet. Nah kita komunikasi ke situ, komunikasinya tuh ke situ. Tahu prioritas tahu prioritas lah. Dan juga pilih
kampus atau perkuliahan yang support yang buat support. atlet-atlet gitu ya. Pasti sih itu kalau mau Itu sih. jadi atlet juga mau belajar, masih mau belajar, mau punya karena nggak bisa kalau kedua-duanya bagus tuh nggak bisa. Bener. Harus salah satu antara kalian mau sekolah atau kalian mau jadi atlet. Kalau perkuliahan kemarin selama ini kan online ya? Ya, perkuliahan kemarin sih saya baru online sih, belum pernah offline tatap muka tuh belum pernah. Berarti masih mungkin, aman ya? Iya masih aman. Dan mungkin buat ke depan karena eventnya ke depan tuh banyak, kemungkinan saya juga nanti komunikasi dengan Pak Kaprodi atau Pak Arika bisa nggak membantu buat maksudnya sama-sama lah kita. Saya kan juga jadi atlet, saya juga pengen ngasih prestasi ke Unisbank gitu, yang nggak biar bisa membantu gitu ya. Iya, untuk biar bisa jalan membantu ke depan. Jalan ke depan. Itulah. Mas Satria. Iya. Ini kita udah selesai untuk podcast kali ini. Terima kasih karena sudah mau datang di podcast kali ini, di episode kali ini. Kapan-kapan diundang lagi. Siap. Next episode. Jadi begitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk menantikan podcast kita yang selanjutnya. Bye-bye. Bye.